Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdah. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 3 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Angkatan 28, kelompok 3, dan NDH 29. Topik yang saya bahas kali ini adalah analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Identifikasi masalah pada dinas tempat saya bekerja. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman SDM bagian keuangan terhadap SOP keuangan, terutama untuk para CPNS yang baru saja masuk bekerja. Jadi kami di sana itu kurang mengetahui bagaimana SOP keuangan yang harus kami jalankan. Misalnya mulai dari masuknya SPJ sampai dengan pembuatan laporan keuangan. Kemudian yang kedua, adanya sistem kerja yang kurang terstruktur, seperti pembagian kerja yang kurang merata, atau misalnya adanya beban kerja yang melebihi pada satu orang dan di pihak yang lain beban kerjanya itu sedikit. Jadi adanya ketimpangan antara yang satu dengan yang lain mengenai beban kerja. Kemudian yang ketiga, adanya ketimpangan antara jumlah laporan keuangan tahunan yang dibuat di Dinas Kesehatan beserta UPT dengan SDM penata laporan keuangan. Jadi problem yang ada di Dinas Kesehatan tempat saya bekerja ini adalah di mana laporan keuangan tahunan yang harus kami buat itu totalnya ada 11 laporan keuangan yang terdiri dari laporan keuangan Dinas Kesehatan dan juga 10 puskesmas. Sedangkan SDM penata laporan keuangannya itu hanya 1. Dari pengalaman sebelumnya, jumlah laporan keuangan yang dibuat tersebut itu terlalu banyak dibandingkan dengan SKPD di tempat lain, di mana mereka hanya membuat 1 laporan keuangan saja, laporan keuangan tahunan. Nah, jadi di sini beban kerja yang dimiliki oleh penata laporan keuangan di Dinas Kesehatan itu lebih banyak lah dibandingkan dengan dinas yang lain. Kemudian, analisis lapisan masalah yang saya gunakan di sini adalah metode USG, yaitu U-nya adalah urgensi. Jadi, seberapa urgensi sebenarnya isu yang saya angkat ini untuk diselesaikan masalahnya. Kemudian, S-nya itu adalah seriusnya. Seberapa serius isu ini untuk dipecahkan masalahnya, yang kemudian nanti akan dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan dengan penundaan pemecahan masalah. Jadi ketika masalah tersebut ditunda pemecahannya, dia akan menimbulkan masalah baru. Dan yang terakhir adalah G, yaitu grow, di mana jika isu tersebut dibiarkan, maka dia akan terus berkembang. Skala yang saya gunakan di sini adalah skala Likert, yaitu 5 sangat penting, 4 penting, 3 cukup penting, 2 kurang penting, dan 1 sangat kurang penting. Dari identifikasi masalah yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di sini memiliki total penilaian yang berbeda-beda. Yang pertama, kurangnya pemahaman SDM bagian keuangan terhadap SOP keuangan. Di sini total penilaian menurut saya adalah 13. Kemudian yang kedua, adanya sistem kerja yang kurang terstruktur, total penilaiannya adalah 15. Dan yang ketiga, adanya ketimpangan antara jumlah laporan keuangan tahunan yang dibuat di Dinas Kesehatan beserta UPT dengan SDM penata laporan keuangan. Total penilaiannya adalah 12. Jadi, yang menduduki peringkat 1 adalah adanya sistem kerja yang kurang terstruktur. Jadi, topik ataupun isu inilah yang nanti akan saya analisis menggunakan metode Fishbone. Nah, di sini ada metode Fishbone yang terdiri dari akibat dan juga sebab. Akibat yang terjadi adalah adanya sistem kerja yang kurang terstruktur. Kemudian sebab-sebabnya terdiri dari sebab material, sebab metode, sebab lingkungan, kemudian sebab SDM keuangan, dan terakhir adalah sebab pengukuran. Yang pertama, untuk sebab material adalah SOP yang telah dibuat belum dijalankan secara maksimal karena adanya pemahaman yang belum merata di antara pegawai keuangan di Dinas Kesehatan. Kemudian untuk sebab metode, di sini adanya pembagian tugas yang kurang merata. Lalu untuk sebab lingkungan, itu karena adanya kurangnya koordinasi antara pegawai. Jadi ketika antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain itu tidak melakukan komunikasi yang efektif,
maka akan terjadi miskomunikasi, sehingga membuat jalur komunikasi yang seharusnya terjalankan secara maksimal menjadi kurang efektif. Kemudian sebab SDM keuangan, yaitu tidak semua SDM bagian keuangan memahami cara menggunakan aplikasi keuangan. Jadi seharusnya semua SDM di bagian keuangan itu mengerti dan memahami bagaimana sih cara menggunakan aplikasi keuangan yang telah disediakan oleh pusat. Jadi kalau misalnya ada salah seorang pegawai yang dia tidak bisa hadir bekerja, atau misalnya dia cuti, sakit, dan lain sebagainya, ada pegawai lain yang bisa menggantikan karena dia memahami bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Kalau misalnya dia tidak bisa memahami bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut, maka kalau misalnya ada pegawai yang cuti, ada yang sakit, dan lain sebagainya, nanti akan susah, dan hal tersebut akan menghambat proses pekerjaan di bagian keuangan. Kemudian tidak semua SDM bagian keuangan memahami SOP yang telah dibuat, terutama untuk CPNS yang baru saja masuk bekerja di bulan April lalu. Kemudian dari segi pengukuran, di sini kurang teraturnya penyampaian laporan tutup buku bulanan dan juga penyampaian laporan keuangan seperti LRA. Lalu, solusi yang saya tawarkan menurut saya di sini adalah yang pertama, sosialisasi SOP kepada pegawai bagian keuangan untuk menyamakan pemahaman. Jadi, perlu adanya pertemuan mungkin khusus bagian keuangan, di mana di sana dijelaskan bagaimana SOP keuangan yang harus dijalankan, agar semua pegawai bagian keuangan ini dapat memahami bagaimana pekerjaan mereka, alur dari proses pencairan keuangan tadi, mulai dari masuknya SPJ sampai pembuatan laporan keuangan, sehingga tidak ada alur keuangan yang terlewati yang nanti akan berakibat pada menumpuknya pekerjaan di akhir tahun. Kemudian yang kedua, perlu menetapkan batas waktu pembuatan dan penyampaian laporan keuangan. Misalnya perlu adanya batas waktu kapan bikin tutup buku bulanan, atau misalnya kapan batas waktu pembuatan laporan realisasi anggaran, karena laporan-laporan tersebut diperlukan oleh pihak yang berkepentingan. Kemudian yang ketiga adalah pembagian tugas yang merata, sehingga tidak ada pegawai yang merasa bebannya terlalu banyak ataupun bebannya terlalu sedikit. Sampai-sampai misal ada beberapa orang yang dia harus lembur karena pekerjaannya terlalu banyak, sedangkan ada pegawai lain yang dia santai-santai aja gitu. Jadi perlu adanya pemerataan tugas. Pemerataan di sini bukan berarti misal semua orang harus mendapatkan pekerjaan yang sama, tapi memang adil gitu. Misal ya kalau kita mau beban kerjanya merata, maka perlu adanya pembagian tugas yang adil sesuai dengan kompetensinya. Kemudian pemerataan kemampuan sumber daya manusia, di mana di sini semua SDM bagian keuangan, pegawai keuangan itu perlu memahami ataupun perlu memiliki kemampuan yang merata gitu. Misal semua bagian keuangan itu memahami bagaimana alur keuangan, bagaimana proses pembuatan laporan keuangan, bagaimana cara membaca laporan keuangan, bagaimana memahami laporan realisasi anggaran, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan komunikasi antar pegawai. Jadi di sini perlu sekali adanya koordinasi ataupun komunikasi antar pegawai. Kalau misalnya ada kendala perlu dikomunikasikan. Kalau misalnya perlu bantuan itu perlu dikomunikasikan. Jangan disimpan sendiri, jangan dipendam sendiri sehingga nanti merasa beban kerjanya terlalu banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.